Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman hebat yang sedang menyaksikan Sinau Nangoma bareng JTV. Ada saya Kak Pinky yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk hari ini materinya menarik sekali dan ini dikhususkan buat teman-teman yang masih duduk di bangku SD. SD kelas 4 tepatnya. Tapi buat yang selain SD nggak apa-apa, siapa tahu mau mendampingi adiknya atau materinya juga bermanfaat karena memang materinya sangat menarik sekali. Karena dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dalam pelajaran IPS. Pelajaran IPS, wow, siapa yang favoritnya adalah pelajaran IPS? Ini sangat cocok nih untuk mengikuti. Temanya adalah mengenai keragaman di sekitar kita. Dan kami ingatkan juga buat teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan, jangan lupa nanti bisa SMS atau WA. WA aja deh, pinjem ya handphonenya papa, mama sambil tentunya didampingi atau mungkin punya smartphone-nya sendiri tapi tetap sebaiknya didampingi. Lalu kemudian bisa mengirimkan WA. Jangan lupa nanti WA-nya sebutkan namanya, asalnya dari sekolah mana, dari kota atau kabupaten mana. Boleh salam-salam atau boleh memberikan pertanyaan kepada Bapak Guru yang hadir dalam episode kali ini. Langsung saja yuk kita akan menyapa Bapak Guru kita. Beliau bernama Bapak Muhammad Saiful Muluk MPD, biasa disapa dengan Pak Saiful. Pak Saiful adalah pelajar dari SD Takuma, Surabaya. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat Nggih, ya? alhamdulillah sehat. Nah, kalau kita menyaksikan apa yang disampaikan Pak Saiful, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Begitu juga untuk teman-teman hebat di rumah ya Pak Saiful, Iya. harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar rumah. Di dalam rumah aja selalu cuci tangan. Terus kalau memang harus keluar rumah, pakai masker, pakai kacamata, atau kalau perlu pakai face shield. Sekarang aja Kak Pinky sama Pak Saiful jaraknya cukup jauh. Jadi tentunya kita tetap akan menjaga kesehatan kita. Iya. Terutama di musim pandemi seperti sekarang ya. Nggih. Oke, yuk saatnya kita untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang materi kita hari ini. Materinya adalah mengenai keragaman di sekitar kita. Nah, mungkin adik-adik banyak yang sudah sering mendengar kata keragaman, tapi bahkan mungkin aja yang masih belum jelas. Maksudnya keragaman itu apa sih Pak Saiful? Oke, keragaman itu adalah berasal dari kata ragam ya. Ragam itu artinya bermacam-macam. Ini seperti di slide sebelumnya. Jadi bermacam-macam. Artinya keragaman itu adalah suatu kondisi di masyarakat kita di mana itu banyak sekali perbedaan. Nah, itu. Perbedaan yang tentunya membuat kita masing-masing individu menjadi unik. Iya, betul. Ini keunikannya nih. Nah, kalau mungkin adik-adik atau teman-teman hebat yang sedang menyaksikan bisa melihat, ini ada yang berkulit agak coklat, ada yang berkulit putih, ya kan? Terus busananya juga berbeda-beda. Betul. Hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu keragaman, kemudian bagaimana faktor yang menyebabkan keragaman itu, dan kira-kira keragaman itu nanti harus kita apakan gitu. Baik, tapi kalau kita membicarakan mengenai keragaman di sekitar kita, apa sih atau kenapa kita tuh harus mempelajari mengenai keragaman di sekitar kita ini? Jadi supaya kita nanti bisa tahu bagaimana macam-macam keragaman yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana kita nanti bisa bersyukur, bagaimana kita mensyukuri keragaman yang itu tidak menjadikan perpecahan. Kita bisa bersatu dengan keragaman itu, perbedaan itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman di Indonesia ternyata ada faktor penyebabnya. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah perbedaan kondisi geografis wilayah di Indonesia. Indonesia itu negara yang besar, jadi banyak sekali wilayahnya, sehingga setiap wilayah itu berbeda-beda kondisi geografisnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Indonesia itu terkenal dengan negara kepulauan. Maksudnya negara kepulauan adalah Indonesia itu nggak cuma satu pulau ya, tapi ada banyak pulau-pulau yang besar-besar sama pulau yang kecil-kecil. Itu sampai ribuan ya kan? Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. 17.000 pulau di Indonesia, wow. Untuk teman-teman hebat sudah pernah datang ke berapa pulau di Indonesia? 1, 2, 3, masih ada belasan ribu lagi. Oke. Yang selanjutnya ada faktor sejarah dan agama. Jadi ini setiap wilayah itu punya sejarah sendiri-sendiri dan penyebaran agama yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan lain. Ini berakibat dari letak geografis Indonesia yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua. Sehingga
pertukaran budaya itu sangat mungkin terjadi di Indonesia. Baik, kita jeda sesaat. Nanti kita akan segera kembali lagi. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa bisa langsung mengirimkan WA-nya, sebutkan namanya, sebutkan sekolahnya, kelas berapa, terus berasal dari kota atau kabupaten mana. Tuh, sudah ada nomor teleponnya, sudah tertera di layar televisi. Langsung aja WA sekarang juga di 0823 308 99899. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nangoma bareng JTV. Hai, apa kabar? Buat teman-teman hebat yang baru saja menyaksikan JTV, saat ini bersama dengan Sinau Nangoma bareng JTV. Jangan lupa bisa langsung mengirimkan WA-nya sekarang juga, pinjam sebentar papa mama smartphone-nya. Tapi sambil didampingi ya, langsung aja mengirimkan WA, jangan lupa namanya, lalu kemudian sekolah di mana, kelas berapa, kabupaten atau kotanya apa. Dan untuk nomor WA-nya adalah di 0823 308 99899. Ditunggu sekarang juga sama Kak Pinky, dan Kak Pinky mau menyapa nih, sudah ada yang bergabung. Siapa ya? Saya mau sapa dulu ya. Satu, Pak Saiful nih sudah ada yang gabung dari tadi. Namanya adalah M. Mudrik Pratama, ini kelas 6. Sekolahnya ada di SDN Kerembangan Utara. Bertanya, Indonesia memiliki berapa benua ya? Oh, iya. Jadi Indonesia itu bukan di berapa benua, tapi Indonesia bagian dari benua Asia. Jadi di dunia itu ada 5 benua sebenarnya. Jadi Indonesia itu bagian dari benua, bukan apa namanya, benua Bukan itu berupa sendiri. benua, bukan Iya, satu tempat kepulauan. ada berapa benua gitu Iya. ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Saiful itu adalah Pulau, kepulauan. Kepulauannya kepulauannya. ada 17 17.000 ribuan. lebih. Wow. Kita lanjutkan kembali materinya. Kita masih membahas mengenai keragaman, keberagaman di sekitar kita. Nah, ini harus tahu nih. Silakan Pak. Oke. Kita cek kembali. Apalagi ya yang kita harus tahu Ya. mengenai keberagaman di sekitar kita. Ini keragaman suku bangsa dan budaya. Jadi Indonesia itu memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Kemudian kalau di Jawa Timur sendiri ada namanya suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, suku Osing, dan suku Bawean. Setiap suku ini tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, karakteristik sendiri yang berbeda-beda. Boleh kita lanjut? Silakan. Lah, suku bangsa itu setiap suku bangsa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi artinya apa? Kebudayaan itu muncul dari suku bangsa yang berbeda-beda. Oh, Gitu. jadi setiap bangsa itu ada suku-suku bangsanya, Iya. dan masing-masing suku bangsanya itu punya Memiliki kebudayaannya beda-beda. beda-beda. Kebudayaan itu apa sih Pak Saiful? Kebudayaan itu merupakan hasil dari fikir, dari rasa orang yang ada di masyarakat itu. Misalkan di Contohnya nih, contohnya contohnya. bagian contoh dari budaya adalah bahasa. Misalkan orang di suku Jawa itu kebiasaan sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa. Kalau orang Madura, bahasa sehari-harinya juga bahasa Madura. Beda lagi suku bangsa yang lain pasti punya bahasa ibu yang masing-masing berbeda. Selain dari bahasa juga kita bisa ketahui juga dari yang namanya kesenian. Ini seperti gambar ini. Itu masing-masing suku bangsa itu punya kesenian unik yang berbeda-beda dari satu Itu sama yang lain. membuat Indonesia tuh kaya Kaya, ya. Kita betul. harus bangga dong dengan perbedaan dan keberagaman ini. Karena itu yang membuat Indonesia unik dan justru malah dihargai di Dihargai. mancanegara. Oke. Nah, ini contoh-contohnya kita bisa melihat ini suku apa ya? Suku Dayak ya ini ya? Iya betul, itu suku Dayak. Suku Dayak. Terus kemudian ini kayak pakai baju bodoh bukan ya? Iya. Kalimantan ya ini ya? Iya. Bener ya? Lalu kemudian ini Jawa, Jawa. nih. Ini Wah, Bali juga ini ada. kita sering melihat nih ada yang pakai apa sih? Sanggul, lalu Sanggul. kemudian di bagian dahinya ada dibentuk-bentuk, lalu ada tusuk-tusukannya, itu di Jawa, biasanya Jawa Tengah yang kayak gitu ya modelnya ya. betul. Dan lalu di ujung ada yang tari-tarian, itu Bali. Nah, Iya. kalau kita melihat perbedaan ini berarti ini adalah budaya Budaya, yang betul. lahir dari buah pikir. Iya betul. Ini hasil dari budaya manusia di setiap suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kalau teman-teman hebat di rumah, para adik-adik yang sedang menyaksikan sekarang ini, mana nih budaya yang adik-adik pernah sentuh? Mungkin waktu karnaval, ya Iya. kan? Karnaval, aku pernah pakai baju apa Apa, gitu. betul.
Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan ingat sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya mau WA, mau salam-salam buat teman-teman sekolah yang lain kangen ya lagi liburan, boleh. Langsung aja WA sekarang juga di nomor 0823 3089 9899. Sesaat lagi kita akan segera kembali dan Kak Pinky mau baca lagi WA-WA yang sudah masuk. Jangan kemana-mana. Nah, kita kembali lagi di Sinau Nangoma bareng JTV dan masih bersama dengan saya Kak Pinky dan kita tentunya masih akan bersama untuk mengikuti pelajaran IPS. Materinya adalah keberagaman di sekitar kita. Yuk, Pak Saiful kita lanjutkan, nanti saya akan baca WA. Oh ya, yang mau kirim WA masih boleh ya, silakan, boleh salam-salam, boleh nanya juga boleh. Nanti Kak Pinky akan bacakan di 0823 3089 9899. Yuk kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah keragaman agama di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tentu memiliki kebiasaan, kemudian tempat ibadah, kitab suci, dan ritual ibadah yang berbeda-beda. Jadi masing-masing agama itu punya karakteristik yang sendiri-sendiri, yang tidak sama satu sama lain. Dan ini yang disebut dengan keragaman agama. Nah, kita harus gitu. tahu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai jilbab, Iya. lalu kemudian ada yang menggunakan ini apa? Yang ikatan kepala Iya. warna putih. Terus kemudian ada yang menggunakan gaya yang berbeda lagi. Itu adalah tata cara atau kebudayaan di masing-masing agama. Jadi Iya, agama itu juga berbeda-beda. punya stylenya atau budayanya ya. Oke, boleh kita Wah, lanjut di slide silahkan. selanjutnya. Kita bisa lihat ini dari tempat ibadahnya beda-beda ya. Jadi kalau agama Islam itu masjid, agama Kristen sama Katolik itu ada gereja, kemudian Hindu itu pura, Buddha wihara, dan kalau Konghucu itu kelenteng. Gambarnya seperti apa di slide selanjutnya. Silakan slide berikutnya. Jadi ini adalah dia, tempat-tempat ibadah. tempat-tempat ibadah masing-masing agama yang berbeda-beda. Jadi perbedaan ini disebut dengan keragaman dalam bidang agama. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman wilayah. Nah, wilayah Indonesia itu sangat lengkap. Ada perkotaan, ada pedesaan, ada pesisir dan pegunungan. Tentunya masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini nanti keragaman wilayah itu berpengaruh kepada profesi dari orang yang tinggal di wilayah tersebut. Ada di slide selanjutnya. Silakan slide berikutnya. Wah seru ya, Indonesia itu ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, lengkap. apalagi nih. Betul. Jadi keragaman wilayah itu berpengaruh kepada profesi masyarakatnya. Misalkan masyarakat di perkotaan itu profesinya cenderung ke arah pegawai, kemudian buruh, kemudian industri, pedagang, transportasi, dan hampir semua profesi itu ada. Jadi semua profesi ini juga mengikuti bagaimana situasi daerah atau daerah. wilayah tersebut ya. Betul. Kemudian kalau masyarakat pesisir itu sebagian besar lebih ke nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan pedagang biasanya. Kalau masyarakat pedesaan ada peternakan dan pertanian, sama dengan masyarakat di pegunungan juga sama, peternakan dan perkebunan dan kehutanan. Artinya apa? Masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik itu disebut dengan keragaman. Begitu Mbak Pinky. Baik, sudah semua dijelaskan Pak Sudah. Saiful. Jadi ini menarik sekali ya teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman jangan telepon dong. Ini Kak Pinky nggak tahu cara matiin suaranya gimana nih. Jangan telepon dulu, nanti dibacain. Sabar dibacain. Cuman kita sudah melihat bahwa ternyata bagaimana keragaman wilayah, keragaman budaya itu juga berpengaruh bagaimana dengan profesi dari setiap individu atau masyarakat Indonesia. Jadi memang beragam tuh macam-macam, dari kulit, warna kulit, terus dari budayanya, bahasanya, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, ini sekarang mau baca dulu deh WA-WA yang sudah masuk. Duh, Masya Allah banyak sekali ya. Teman-teman ini paling gak sabaran deh kalau misalnya sedang mengikuti untuk dibacakan. Nah, sabar. Sabar ya teman-teman, nanti deh di segmen berikutnya aja ya kita baca ya. Ini banyak sekali yang masuk. Kita jeda dulu sambil nanti Kak Pinky akan mempersiapkan kira-kira mana yang akan dibaca. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan dijawab sama Pak Saiful ya. Iya, betul, Baik kalau betul. begitu tetaplah bersama dengan kami tentunya di Sinau Nangoma bareng JTV.
kita sudah masuk di segmen terakhir. Jadi kalau hari Senin memang cuma setengah jam aja teman-teman. Nah untuk yang mau WA masih dibuka kesempatannya di nomor 0823 3089 9899. Saya mau menyapa dulu, apa kabar untuk Dewi Yohanida dari Kalimantan Selatan Sekolah SDN Binawara. Lalu kemudian ada lagi, nah ini dari Keisha di SD Takuma Surabaya mau kirim salam nih buat teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Oh, ini kan ngajar di SD Takuma ya, Pak Iya, Saiful. Nah, betul. Keisha nanya, ini mungkin muridnya Pak Saiful, mau tanya bagaimana sih cara menyikapi keberagaman yang ada. Oke. Kadang-kadang kan anak-anak mungkin belum paham ya, karena betul. berbeda, terus akhirnya, wah aku nggak mau temenan. Nah, kalau Betul, gitu gimana betul. dong? Iya, jadi pembahasan kita tentang bagaimana cara kita menyikapi keberagaman itu ada di slide selanjutnya. Yang pertama, ini kita harus menganggap keberagaman itu sebagai anugerah dari Tuhan dan Alhamdulillah. kekayaan bangsa yang harus dijaga. Kalau kita tidak menganggap itu, nanti kita bisa bercerai-berai, kemudian bertengkar dan sebagainya. Yang selanjutnya, kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita juga harus menghargai orang lain dan kita toleransi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun suku bangsanya, kita harus saling menghormati dan toleransi. Yang terakhir, kita harus saling peduli, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga kalau kita nanti mampu mensyukuri keragaman yang ada di sekitar kita, maka Indonesia akan menjadi negeri yang subur makmur, gemaripah loh jinawi, atau dalam bahasa Islamnya itu baldatun thayyibatun warabun ghafur, seperti itu. Berarti kalau kita ingin negara kita makmur, Betul. negara kita sukses, Iya. negara kita masyarakatnya sejahtera, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Justru keberagaman itu dianggap sebagai sebuah anugerah, betul, ya anugerah kan? dari Tuhan. Perbedaan yang ada membuat kita bisa saling mengisi kekurangan masing-masing, betul begitu ya? Betul. Dan dengan kata lain, kalau teman-teman punya teman yang kok dia beda ya, bahasanya beda, cara bicaranya beda, cara ibadahnya beda, bukan berarti itu adalah teman yang harus dijauhi, justru kenali ya, dikenali supaya apa? Supaya semakin terbuka. Karena ingat loh, hidup ini nggak cuma di Indonesia, kita masih ada dunia yang lain. Nah, berarti apalagi nih yang kita harus ingatkan kembali sama teman-teman sehubungan tentang keberagaman di sekitar kita, Pak Saiful? Oke, selanjutnya mungkin selanjutnya, betul. Ini yang perlu kita ingatkan adalah saya mengambil pesan dari Insinyur Soekarno sebagai proklamator Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan pula milik golongan adat istiadat, tetapi milik kita semuanya dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Kita harus saling menjaga keberagaman tadi supaya kita nanti bersatu dan menjadi negara kita adalah negara yang besar, negara yang bermartabat seperti itu dengan keberagamannya. Nah, kita harus ikuti apa yang disampaikan sama Pak Saiful karena semuanya itu adalah suatu hal yang baik kalau kita sangat menghargai keberagaman yang ada. Nggak ada jeleknya kok malah. Nah, saya mau menyapa dulu, apa kabar buat, aduh nggak ada namanya, salam katanya buat Riris gitu. Ya oke, sudah disampaikan salamnya. Lalu kemudian ada lagi, apa kabar Mario Reihan, baru masuk kelas 1 di SD Kalipang 2, Grogol, Kediri, Jawa Timur. Halo. Apa kabar? Udah mandi belum? Udah ya, jangan sampai belum loh. Takutnya kan lagi liburan ya Pak Saiful ya. Mau tanya, setiap hari apa acara Sinau Nang Omah ada di JTV? Insya Allah ada ya, dari hari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kapan-kapan. Didoakan aja, semoga lebih banyak lagi ya. Oke, berarti dengan kata lain hari ini kita sudah belajar mengenai keberagaman di sekitar kita. Biasanya permasalahan apa sih Pak Saiful yang muncul di kalangan teman-teman hebat di rumah mengenai keberagaman yang ada di Indonesia? Oke, kalau yang sering muncul ya untuk anak-anak biasanya, kita kan dunia anak ya. Jadi anak-anak itu mungkin tidak menghormati temannya yang lain, mungkin sering bertengkar, masalah sedikit aja sudah mulai bertengkar, tidak misalkan dihina sama temannya, bagaimana sikapnya masih belum. Maka kita dengan tayangan ini mungkin nanti adik-adik semuanya yang ada di rumah mungkin bisa lebih menghargai temannya, lebih menghargai perbedaan yang ada gitu.
Baik, jadi kalau misalnya ada yang berbeda, kita kadang-kadang suka dengar istilah bully ya. Iya, betul, Nah, suka betul, nih betul sekali. teman yang berbeda, paling berbeda di antara yang lainnya. Karena mungkin warna kulitnya, karena mungkin kebudayaannya, cara Budayanya. bicaranya. Akhirnya nggak mau ditemenin lagi. Iya. Padahal justru itu nggak boleh. Nggak boleh, Justru yang betul. ada ditemenin supaya kita semakin kaya Kaya, akan keberagaman yang ada. Nah, Betul. kalau kita pada saat masih kecil nih, sekarang ini mungkin teman-teman kan masih SD, Iya. kita sudah mulai menghargai keberagaman di sekitar kita. Apa sih keuntungannya buat kita nanti? Kita akan tumbuh jadi anak yang seperti apa sih? Oke, betul. Jadi kalau kita sejak kecil sudah menghargai keberagaman, nanti kalau besar kita akan menjadi orang yang terbuka, orang yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi kita bisa menghargai siapapun. Jadi kalau ada masalah tidak langsung marah, tapi bagaimana dicari dulu apa sebab musababnya, kemudian nanti kita juga akan menjadi orang yang bijaksana terutama. Dan kita pun juga akan dihargai sama Betul, teman-teman yang lainnya ya, betul. karena kita menghargai orang yang lainnya. Nah, ini sudah ada yang bergabung kembali, kita mau menyapa. Waalaikumsalam, namanya adalah Wilia Alifa Kalista Balin Tabina, Oh, sekolahnya panjang di MI Rodotul Banat kelas 5. Saya ingin bertanya, mana pertanyaannya terputus? Nanti dicoba kembali untuk pertanyaannya. Dan berikutnya adalah ada Fitri Nur Amalia, alamatnya di Napis. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian ada lagi. Oke, sebentar ya. Wah, nih jadi banyak sekali yang sudah bergabung. Alhamdulillah, nih berarti teman-teman tetap semangat meskipun sedang berlibur, tapi tetap bersemangat untuk bisa belajar. Betul. Oke. Pak, ini banyak sekali Pak yang masuk Pak. Oh iya. Banyak sekali yang bertanya dan ini saya sapa aja deh satu setelah itu kita harus mengakhiri. Ada Zafira Azahara Angelina Putri, asalnya dari Surabaya, ini sekolah di SD Takuma juga. Oh, dari SD Nah, Takuma. untuk Sinau Nangoma di JTV itu tayangnya setiap jam berapa sih? Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu dari jam setengah 11. Kalau yang hari Senin cuma sampai jam 11, tapi kalau yang hari Selasa dan Rabunya sampai dengan jam setengah 12. Oh, Baik, mungkin ada singkat saja pesan terakhir buat teman-teman, silahkan Pak Saiful. Oke, pesan terakhirnya jadi walaupun kita berbeda tapi kita harus tetap bersatu. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Iya, Ika. betul. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sama-sama. Saiful, sukses terus karena Amin, katanya amin. meskipun yang di rumah, yang Iya. pada sekolah itu libur, Iya. guru-guru tetap harus masuk ya. Betul, tetap Wow. masuk terus setiap Kita hari. kasih jempol 4 deh buat guru-guru kita. Terima kasih Iya, sekali sama-sama. lagi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga buat Amin, teman-teman. amin. Jangan lupa ya, karena Sinau Nangoma bareng JTV bisa disaksikan lagi besok teman-teman. Besok di jam yang sama, jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12. Kira-kira apa ya yang bisa kita ikuti besok? Kira-kira buat teman-teman SDK atau teman-teman SMPK atau teman-teman SMA? Karena akan berubah-berubah dan berganti-ganti materinya. Pengajarnya juga berbeda-beda. Tapi tentunya teman-teman juga bisa tetap ikut interaktif bersama dengan kita. Saya Kak Pinky mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Bye.